kita meneladankan, mengajari kalau gitu ya, sejak usia dini dalam pendidikan kita. Jangan sampai kita mengantisipasi sih, bukan jangan sampai, kita mengantisipasi supaya salah seorang buder tadi, kisah seorang buder yang namanya Buder Petrus Suparyanto tidak terulang pada peserta didik kita nantinya ketika belajar dalam tingkat yang lebih tinggi di luar negeri atau bagaimana untuk menggali kebudayaan kita. Itu ya, maka dinamika kebudayaan, dinamika masyarakat ini perlu kita gali lebih dalam. Lalu yang keempat, kita tahu dinamika peserta didik kita, kebutuhan peserta didik kita, minat dan bakat pembelajaran abad 21, bagaimana pengembangan apa yang dibutuhkan. Lalu nanti dengan pengembangan apa yang dibutuhkan kan nanti Romo Karol dan jajaran para staf yayasan bisa mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan itu. Ketika kebutuhan-kebutuhan itu dirasa baik dan sejalan dengan visi misi yayasan. Lalu kita mau mengevaluasi kurikulum kita dan menciptakan kurikulum unggul berkarakter tingkat satuan pendidikan kita. Begitu saja yang menjadi tekanan Bapak, Ibu. Mohon ini digali supaya kita tidak hanya semata-mata yang tadi saya katakan, mohon maaf, copy paste, drag and drop, tetapi kita benar-benar menyalami dinamika sekolah kita. Kita mau mempribadikan sekolah kita sebagai alma mater, ibu yang baik. Ketika ibu yang baik hanya didandani dengan drag and drop tanpa menyarikan ulang, itu betapa kasihannya ibu kita yang didandani tidak sesuai dengan bentuk dan rupanya yang asli. Begitu saja. Jadi nanti kita perdalam 4 hari ke depan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Mas Hendy. Ada yang menggelitik saya Bapak Ibu, pernyataan dari Mas Hendy. Kita menulis tetapi kita tidak tahu apa yang kita tulis gara-gara copy paste. Kita tidak dilarang untuk copy paste, tapi tadi ditekankan baca minimal 2 kali baru ditulis, sehingga kita bisa memahami apa yang kita tulis dalam naskah kita. Dan memang yang disampaikan Mas Hendy tadi luar biasa bagi kita. Ketika kita menulis sesuatu, tidak dibuka, ditulis dengan baik, tidak dibuka pun tulisan kita bisa membicarakan secara lisan. Tetapi kalau kita menulis tidak tahu apa yang kita tulis, maka kita tidak tahu dimanapun letaknya. Halaman berapa ini, saya tulis yang seperti ini, dan sangat jelas penekanannya Mas Hendy di sini untuk naskah akademik kita. Mungkin sudah ada yang kita gali lebih jauh, tetapi begitu kita tulis, kita tidak membatinkan, kita tidak mengolah apa yang dimaksud yang kita tulis ini, sehingga kita tidak pahami dengan baik. Terima kasih Mas Hendy, luar biasa masukan hari ini, dan harapan dari teman-teman, harapan kami semua ke depan akan lebih baik. Terima kasih sekali lagi Mas Hendy. Yang berikutnya dari narasumber yang berikut, Pak Heri. Silakan Pak Heri. Terima kasih banyak Pak Agustinus Tanggana. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Tidak apa-apa yang disampaikan Mas Hendy tadi. Sesi saya kali ini akan mengajarkan, akan memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk lebih piawai lagi menulis.
bahwa pada prinsipnya apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan itu nanti pisahkan antara naskah akademik dengan dokumen kurikulum. Saat ini saya akan memberikan hadiah kepada Bapak Ibu semuanya tindak lanjut dari naskah akademik itu. Tindak lanjut dari naskah akademik, artinya naskah akademiknya tajam, tahu apa yang ditulis, tujuannya ditulis itu untuk apa, baru kemudian mari kita tuangkan dalam naskah akademik. Saya share screen. Ya, yang sudah kita lalui ini. Naskah akademik sudah tersaji. Saatnya mempertajam taji dan gergaji panji nilai inti dari hati. Mempertajam taji dan gergaji panji nilai inti dari hati. Romo Buddha Suster Bapak Ibu semuanya akan merencanakan dan mendesain kurikulum unggul. Merencanakan dan mendesain, tidak mengembangkan. Kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas sekolah masing-masing. Kita sudah berkarya untuk bangsa dan negara. Baik, satu hal, kenapa kita berjerih lelah di dalam membangun naskah akademik. Di kurikulum terkenal atau ada yang namanya pendekatan model. Kami tim POP SMP itu menggunakan pendekatan administratif model di dalam mengimplementasikan kurikulum POP ini ke teman-teman semuanya. Yang kami lakukan di sini pengembangan naskah akademik. Betulnya di sini ada riset, analisis kebutuhan, pengembangan draft kurikulum. Kurikulumnya pernah saya tunjukkan. Kami mempunyai kurikulum di POP ini. Jadi kami juga melakukan. Dan ini kami buat 1,5 tahun. 1,5 tahun kurikulum POP ini. Kemudian di tataran teman-teman yang ada di sekolah, kami mempergunakan pendekatan grassroots model. Di sini sekolah mengidentifikasi masalah, kemudian membuat naskah akademik, kemudian mengembangkan draft kurikulum. Dalam konteks ini kita tidak mengembangkan, tetapi menciptakan, membuat kurikulum unggul. Setelah kurikulum ini jadi nanti uji coba validasi dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba lihat hubungan antara perencanaan kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di sekolahan itu daerah ini. Paling kanan, teaching learning situation. Ini ya. Kemudian KTSP yang Bapak Ibu buat selama ini pada ranah kurikulum development sampai ke pembelajarannya. Buku 1-3, dokumen 1-3 itu adalah kurikulum development. Di POP ini kita sedang merencanakan kurikulum planning. Kita mulai dari sisi yang sebelah
kiri, goal and general objective. Tujuan umum dan tujuan pembelajaran secara umum. Kita mulai dari sana. Anak-anak kita mau kita setting seperti apa? Sekolah kita mau kita unggulkan seperti apa? Di kurikulum inilah, perencanaan kurikulum ini yang sedang Bapak Ibu lakukan. Sampai di sini nantinya, begitu. Artinya kita lebih 1 step, 2 step, 3 step dibandingkan dengan KTSP yang selama ini Bapak Ibu copy paste dan drag and drop. Sekarang kita lihat KTSP nasional seperti apa. Ini kan alur struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen capaian pembelajaran. Kurikulum ini yang bagian ini ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oke, kita mengikuti ini ya, tetapi kita juga menetapkan kurikulum, muatan, struktur, dan cara kita sendiri di dalam merencanakan kurikulum unggul ini. Dan ranah ini adalah ranah mengembangkan kurikulum atau pengembangan kurikulum. Nampak di sini, sekolah diminta menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, menganalisis, kemudian merumuskan visi, misi, tujuan, mengorganisasi pembelajaran. Gitu ya. Ini KTSP yang selama ini seharusnya Bapak Ibu buat seperti itu. Tetapi kita jauh lebih dari ini. Nah, sekarang kita masuk pada lihat lagi apa yang sudah Bapak Ibu buat. Yang sudah Bapak Ibu buat itu sungguh sangat luar biasa. Benar. Tapi ada bagian-bagian yang harus dipisahkan. Naskah akademik dibuat sendiri, buku sendiri. Kemudian yang Bapak Ibu buat ini ya, dokumen sekarang yang sudah dibuat, dimasukkan corong, disaring, dipisahkan mana yang masuk di naskah akademik, mana yang masuk di dokumen kurikulum unggul. Nah, saya sering memperlihatkan ini, langkah untuk membuat dokumen kurikulum, langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dulu pernah saya jelaskan yang langkah 4. Sekarang, struktur dari 6 langkah ini akan coba kami detailkan. Ini prinsip dasar pengembangan kurikulum. Kemudian kita masuk ke, benar, ya benar. Langkah yang pertama kan ini tuh. Oh. Oke, kita ulang lagi, kita lihat lagi. Langkah pertama, landasan kurikulum dan menentukan model kurikulum, menentukan tujuan, organisasi dan struktur mata pelajaran, menentukan itu, pengajaran, pembelajaran, dan asesmen, modul atau bukunya bagaimana. Itu ya. Langkah pertama, landasan kurikulum. Di sini ada pengantar dari ini yang membuat Mas Hendy. Nanti bisa Bapak Ibu baca. Peta keunggulan, letupan-letupan idealisme telah terangkum. Ini kan kuncinya yang disampaikan oleh Mas Hendy. Dan dimensi ide itu idealisme kita yang ada di sekolah. Sekolahku mau saya buat seperti apa? Oh begini. Kemudian aku susun naskah akademiknya melalui apa saja. Melalui 5 ini yang disampaikan, yang selalu disampaikan oleh Mas Hendy sejak dari awal. Ini kan. Ya, oke. Peta keunggulan sekolah yang kaya akan nilai-nilai, keutamaan, kearifan lokal, bahkan narasi-narasi heroisme.
Tulisannya indah ya. Indah. Kemudian landasan kurikulum masuk landasan spiritualitas. Jelaskan core value yayasan. Selain core value yayasan, namanya adalah keutamaan. Tegasnya seperti itu. Kemudian landasan filosofis. Jadi kalau tadi dokumen Bapak Ibu masih ada landasan ini, silahkan direfleksikan apakah masih tetap ada di naskah akademik atau mau dipindah ke dokumen kurikulum. Kalau masih tetap ada di naskah akademik juga tidak apa-apa, tapi di dokumen kurikulum nanti di fokus ditukikkan pada landasan spiritualitas untuk pengembangan sekolah Bapak Ibu. Yang untuk sekolah, jadi kurikulum ini sudah fokus untuk sekolah Bapak Ibu ya. Landasan filosofis bisa pakai pemikiran tokoh pendidikan nasional, tokoh pendidikan lokal, dan seterusnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara diterapkan di sekolah Bapak Ibu mau bagaimana? Tapi filosofinya dijelas dulu sumbernya dari mana. Tulis sumbernya. Landasan sosiologis antropologis budaya yang akan diangkat. Ingat budaya Kuncoro Ningrat dari sistem berpikir, olah rasa perasaan, tindakan, adat istiadat, etika, kemudian produk budaya. Begitu ya. Sosiologis antropologis di sekolah Bapak Ibu itu dilandasi oleh apa? Tuliskan di sini. Misalkan yang ini angkringan atau batik babon angkrem. Sosiologis misalkan diberi pengantar. Masyarakat di daerah Klaten, Jawa Tengah rata-rata menganut bla 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 terus. Jadi secara umum karena ini angkringan itu ada di sekolah di Bayat Klaten, Jawa Tengah. Menganut aliran kepercayaan misalkan. Dan mata pencaharian aliran kepercayaan. Ini sumbernya dari mana? Misalkan saya ambil sumbernya dari ini misalkan. Masukkan. Masyarakat di daerah Klaten, Jawa Tengah rata-rata menganut aliran kepercayaan. Jadi ini bukan saya yang menyimpulkan ini, tetapi ada jurnal ilmiah yang mengatakan bahwa masyarakat Klaten, Jawa Tengah rata-rata menganut aliran kepercayaan. Dan mata pencaharian rakyat, mata pencaharian bertani. Nah, bertani itu sumbernya dari mana? Ini tidak ada sumbernya. Saya buat sumbernya misalkan. Dari website apa gitu. First name Heri, tambahkan di sini. Oke, websitenya apa di sini masukkan. Sumbernya dari mana websitenya dan seterusnya. Oke.
Terus saya close, karena ini sumbernya ambil dari, tapi kalau dari website hati-hati ya mengambil sumber itu ya. Tidak semua website bisa dipakai. Masuk di sini. Ini penulisan ini akan mudah saat kita nanti membuat daftar pustaka. Bibliografi, saya klik di sini. Nah, daftar pustaka langsung muncul. Kita ganti daftar pustaka. Heri Satya ini, terus Orsin Suparman, muncul dengan sendirinya. Sumbernya ditulis ya, Pak Ibu semuanya. Kalau tidak ada sumbernya, berhati-hatilah untuk mempertanggungjawabkan itu. Landasan IPTEX. IPTEX di sekolahan untuk menyongsong IPTEX Indonesia 2045 mau bagaimana, terus lama-lama dikerucutkan ke IPTEX yang menjadi landasan di sekolahan kami apa, begitu. Landasan psikologis berisi tentang psikologi pendidikan. Saya coba ambil contoh. Jelaskan teori belajar kognitif, behavioristik, konstruktivistik, dan neuroscience. Kognitif dijelaskan dulu tokoh-tokohnya, kemudian alirannya bagaimana, terus kognitif di sekolahanku seperti apa, behavioristik seperti apa, dan seterusnya. Baru menentukan rumusan misi sekolah. Misi bukan sekedar rentetan kata-kata indah, melainkan ingatan supaya berani berjerih dan bersusah payah. Setelah landasan itu semuanya dibuat, tahu bahwa ini yang melandasi sekolahanku untuk bergerak. Pembelajaran di sekolahanku akan seperti ini di dokumen kurikulum ini. Kemudian aku akan membuat misi seperti ini. Misi POP hanya ada misi. Selalu saya sampaikan ini kan. Ya sudah, sesimpel ini setiap kata itu penuh makna. Setiap kata ini penuh makna. Dan yang Bapak Ibu rasakan kan kita selalu yang dikejar di sini terus kan. Untuk apa sih? Untuk transformasi pendidikan. Caranya bagaimana? Ya, perjumpaan, kemudian direfleksikan. Setiap kali kami merefleksikan bersama dengan Mas Hendy dan tim yang ada di YPL. Setiap kali acara FGD, diklat, dan sebagainya, ada refleksi. Baru kemudian menentukan model kurikulum. Yang ini lupakan dulu, tidak apa-apa. Terus tujuan pendidikan. Di dokumen kurikulum ini jelaskan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ada 3, aims, goal, dan objektif. Aims ini tujuan secara umum. Kita ambil tujuan gereja dan tujuan pendidikan nasional. Jelaskan. Tujuan gereja secara umum, cari dokumen-dokumen gereja tentang pendidikan. Kalau kesulitan minta Mas Hendy. Banyak sekali Mas Hendy punya dokumen itu. Kemudian tujuan pendidikan nasional dari Undang-Undang 45, undang-undang yang lain, undang-undang tentang kebudayaan, macam-macam banyak sekali dinarasikan. Kemudian tujuan pendidikan sekolah akan terlihat pada visi dan atau misi. Itu yang kita namanya adalah goals. Jadi tujuan itu berlapis ya. Tujuan umum, tujuan sekolah, kemudian tujuan pembelajaran. Objektif. Ini yang selalu Bapak Ibu guru kerjakan, tujuan objektif. Jelaskan di situ tujuan pembelajaran itu apa toh? Diambil dari mana? Terus kata kerjanya pakai apa? Terus di dalam kurikulum unggul berbasis budaya, setiap guru mata pelajaran memasukkan indikator yang sudah ada di kurikulum ini. Itu jelaskan di sini.
Terus kemudian struktur mata pelajaran. Saat ini kita ganti dengan struktur teladan. Di sini ada penjelasannya. Kalau struktur mata pelajaran IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan seterusnya. Struktur teladan kita, core value, keutamaan, budaya, profil pelajar Pancasila, ada semacam itu. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, Ki Hajar Dewantara. Ini salah satu kenapa namanya struktur teladan. Nah, terus di dokumen kurikulum ini yang dulu sering ditampilkan Mas Hendi, lingkaran-lingkaran itu, tengahnya adalah nilai, lingkaran kecil yang melingkari tengah ini adalah keutamaan-keutamaan, kemudian praksis moralnya. Indikator. KI1, KI2, spiritual sosial, diakomodir di dalam core value, keutamaan, budaya, profil pelajar Pancasila. Ini kami mempergunakan contoh yang di YPL. Ada 6 nilai, keutamaan Bernardo Sugeng ada 10, ini bisa masuk semua di sini. Keutamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Budaya yang mau diangkat oleh sekolah Bapak Ibu semuanya apa? Tidak hanya produk, tetapi filosofinya, sikap yang mau dibangun dari budaya itu apa? Tuliskan di sini. Ini ada penjelasannya, setiap kolomnya. Kami mempergunakan, sekali lagi kami mempergunakan contoh yang punya pangudi luhur. Kemudian baru melakukan perumusan kompetensi dasar dan indikator. Ini ya. Caranya gimana? Caranya mau dibuat seperti apa silahkan, terserah. Tetapi agar mudah dilihat di sini, saya membuat ini dalam kolom. Core value, Allah adalah kasih. Artinya di sini nanti core value dari yayasan apa? Core value 1. Dari Yayasan Paulus Makassar. Masukkan di sini. Keutamaan budaya profil pelajar Pancasila ini tadi sudah tertulis di sini. Keutamaan budaya profil pelajar Pancasila. Tinggal core value-nya saya naikkan. Sini terulang lagi karena agar bisa terlihat untuk menentukan KD-nya. Aspek yang mau kita lihat kompetensi dasarnya atau kita buat kompetensi dasarnya afektif, kognitif, psikomotorik, seperti itu. Indikatornya apa? Indikatornya banyak. Indikator ini praksis moralnya. Indikator inilah nanti yang akan dipakai di dalam salah satunya untuk menentukan instrumen evaluasi. Demikian juga devosi pada Bunda Maria, persaudaraan Ratu Kongregasi, dan seterusnya. Nah, di sini. Perlu dibuat sebuah buku core value yayasan, buku core value yayasan dalam bahasa pendidikan. Di core value yayasan ini sebagai induknya diturunkan dalam bahasa pendidikan. Bahasanya pendidikan agar lebih universal. Bahwa ada mengutip dari sini harus ya. Dan ini menjadi induknya ya. Tapi kalau ini memang sudah ada, oke, tidak masalah. Keutamaan Santo Santa Pelindung, jika mau masuk ada di sini, keutamaan ada di sini Santo Santa Pelindung, ya buku keutamaan Santo Santa Pelindung juga harus dibuat.
Keutamaan-keutamaannya apa saja dijelaskan di situ. Buku budaya yang akan diangkat. Ini buku sendiri-sendiri. Sendiri tetapi menjadi satu kesatuan. Sendiri jilidnya, tapi menjadi satu kesatuan. Isi yang ini semua menjadi kurikulum kita. Sumber atau buku belajar, buku induk untuk belajar. Dan itu akan menjadi pedoman guru. Saya memberi contoh di POP ini. Refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan. Transformasi pendidikannya adalah kita mau menciptakan ekosistem sekolah. Tipe intervensi yang keenam. Transformasi pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai. Untuk meningkatkan apa? Literasi, numerasi, karakter. Terus caranya bagaimana? Dibuat kurikulumnya. Desain instruksionalnya, evaluasinya bagaimana. Jadi kami juga membuat kurikulum. Buat core value, desain instruksional, dan seterusnya. Itu contohnya. Satu kesatuan di mana buku ini nanti akan mencerminkan mau kemana toh arah pendidikan di Yayasan Santo Paulus ini. Core value yayasan dicari dari hasil riset. Mungkin sudah ada, tapi mungkin bisa lebih jauh direfleksikan oleh yayasan. Maka di dalam menentukan core value yayasan itu melalui sebuah riset yang mendalam, apakah benar Santo Paulus seperti itu atau rapat penentuan core value yayasan. Karena semakin dalam, semakin jeli, semakin dalam kita meriset, akan semakin tajam untuk menemukan core value. Seperti yang selalu disampaikan Mas Hendy, memang Mas Hendy jago di riset untuk mencari core value. Desain buku ini harus jadi pedoman guru, terus turun nanti menjadi buku pegangan guru, buku pegangan siswa misalkan. Oke, tetapi bahwa di sini ada buku induk sebagai sumbernya, undang-undangnya di sini. Tim pembuat bukunya juga harus dibuat juga. Nah, strategi implementasinya sebetulnya di mana-mana di sekolah ya 4 ini kan, intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler. Tinggal intrakurikuler, yang dimaksud intrakurikuler itu apa, terus bagaimana intrakurikuler yang mau dijalankan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Desain instruksional, desain pembelajaran, silakan dijelaskan desain instruksional itu apa, model-modelnya seperti apa, kemudian guru mempergunakan model desain instruksional yang seperti apa, dan seterusnya. Kerangka ini jelaskan semuanya. Project based learning, project based teaching, terus critical thinking. Keterkaitan satu dengan yang lain ini silakan dituliskan. Tentunya project based learning sumbernya harus jelas ya. Project based learning itu apa sih? Itu ada banyak sumbernya. Jelaskan project based learning termasuk sintaksnya, project based teaching, project based living, critical thinking, memakai model TAIR. Bapak Ibu mau mempergunakan yang lain tidak apa-apa, tetapi refleksi pada model TAIR itu kita mengambil refleksi ini sebagai level tertinggi di dalam critical thinking. Maka kita pakai TAIR. Computational thinking jelaskan inovasi rencana pelaksanaan pembelajaran.
Jelaskan Permendikbud 22 2016, surat edaran, terus bagaimana menginovasi RPP di sekolah Bapak Ibu bagaimana, contoh RPP-nya seperti apa. Kemudian bahas juga di sini taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh Anderson, area Hodge, area Lodge, bahas di dokumen kurikulum Bapak Ibu. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu semuanya, proses kognitif yang sekarang sedang dijalani Bapak Ibu semuanya di dalam POP itu C8. C8. C6. Proses kognitifnya C6. Sedangkan dimensi pengetahuannya sudah sampai ke metakognitif di atas ini. Maka areanya adalah area Hodge yang paling kanan. Bapak Ibu mungkin tidak terasa. Bapak Ibu, karena memang di tujuan pembelajaran, di tujuan kurikulum kami, mencipta peserta itu diminta untuk merencanakan sebuah kurikulum unggul di sekolah. Maka areanya sini. Maka kolom format yang Bapak Ibu minta ke Mas Hendy, ke kami, ya kami tidak tahu formatnya seperti apa. Kami membuat naskah akademik itu pun juga, ya sudah kami ciptakan sendiri. Gitu. Naskah akademik Luber itu kami ciptakan sendiri. Kami susun, kami ingin kurikulum POP ini seperti ini, arahnya seperti ini, maka naskah akademiknya harus saya susun seperti ini, kerangka pikirnya semacam ini, begitu. Maka naskah akademik satu sekolah dengan sekolah yang lain bisa berbeda-beda, tergantung kebutuhan. Itu ya, luar biasa Bapak Ibu sudah bisa menciptakan sebuah kurikulum unggul. Karya besar dari Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu ke dinas, tanyakan adakah sekolah yang sudah menciptakan kurikulumnya. Yang dimulai dari, tergantung pendekatannya apa. Ini. Apakah ada naskah akademiknya, dan seterusnya. Ekstrakurikuler. Di dokumen kurikulum ini jelaskan ekstrakurikuler itu apa, terus tujuannya ekstrakurikuler itu bagaimana, kaitkan dengan karakter, dengan visi misi sekolah Bapak Ibu. Galilah dan tulislah sedalam mungkin ekstrakurikuler ini. Jadi ini semacam narasi menjelaskan tentang makna ekstrakurikuler di sekolah Bapak Ibu semuanya. Demikian juga kokurikuler, demikian juga non-kurikuler. Penutup. Kemudian ada lampiran. Nah, ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler, kegiatannya dibuat dalam suplemen. Dokumen kegiatan, jenis-jenis kegiatan, ekstrakurikuler apa saja. Ini dibuat di suplemen tersebut. Ini teknis saja sih. Teknis agar dokumen kurikulum yang sudah kita buat ini, jika ekstrakurikulernya ganti, maka tidak perlu mengganti dokumen kurikulum induknya. Hanya suplemen ekstrakurikuler, suplemen ini saja yang diganti. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ini di suplemennya. Kokurikulernya juga sama. Jadi tadi kalau misalkan sudah ada dari teman-teman semua yang menuliskan di situ kegiatan, program, dan sebagainya di naskah akademik itu pisahkan
masukkan ke dokumen kurikulum. Tuh nanti kan ada program kerja sekolah toh. Nah, ini yang berkaitan dengan yang di dokumen kurikulum yang berkaitan dengan intra, ekstra, kokurikuler dan non kurikuler. Masukkan. Ini tadi sudah saya sampaikan cara membuat sitasi, yang ini cara membuat daftar pustaka. Terus saya mau tunjukkan lagi satu hal, membuat ini daftar isi. Tadi sudah ada sekolah yang formatnya sudah mempergunakan ini, styles. Karena memang daftar isi harus dimulai dari styles tersebut. Saya ini tidak ada isinya ya, tapi saya Heading. akan membuat Style heading. ya file heading di nganu Pak Agus Tanggana, teman-teman di apa ya? Pak, Karena ini akan Pak. Nanti diberi tutorial Pak. Ya, Pak Agus Tanggana ya Pak ya. Ya. Reference, table of contents, kemudian ini. Sehingga tidak merasa berat Pak nanti untuk membuat daftar isi, membuat sitasi dan sebagainya. Tidak manual lagi. Begitu ya, kalau kita mau masuk ke spiritualitas tinggal klik masuk sini. Karena ini akan memudahkan kita untuk bekerja begitu. Terima kasih Pak Agus Tanggana, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Hadiah hari Minggu, hadiah setelah pergi ke gereja atau hadiah sebelum pergi ke gereja. Terima kasih Pak Agus Tanggana. Dan seperti tadi, saya terutama memfasilitasi teman-teman untuk melatih menulis. Mari Pak Agus Tanggana, mari jika ada yang mau bertanya, silakan langsung. Oke, terima kasih banyak Pak Heri. Kita diarahkan, ada titik beratnya tadi bahwa yang naskah akademik kita yang kita tayang tadi, itu kita akan kembali menyimak lagi, lalu kita pilih-pilih mana yang naskah akademik, mana yang kurikulum. Kita bisa masukkan. Kemudian yang disampaikan Pak Heri tadi ya. Itu langkah selanjutnya dalam membuat kurikulum kita. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, untuk membuat kurikulum itu pijakan kita adalah yang naskah yang kita buat tadi. Kalau naskah kita itu tajam, sudah mengerucut, maka nanti dalam pembuatan kurikulum unggul kita itu akan semakin dipermudah. Saya kira Pak Heri mulai dari pertemuan awal diklat, Bapak Ibu Kepala Sekolah, instruktur, tentang proses penulisan itu selalu didemonstrasikan Bapak Ibu. Begini caranya, begini mengambilnya. Sehingga kalau saya lihat tulisannya, kan ada modelnya itu untuk membuat daftar pustaka, catatan kaki. Saya mengikuti dari Pak Eri yang model APA, American Psychological Association. Ya. Ada juga yang Indonesia punya Bapak Ibu, Puabi bisa. Yang penting landasannya, penulisannya benar. Tapi nanti saya dengan teman saya Bu Trisna diskusi bahwa nanti kami akan ambil satu waktu untuk berdiskusi dengan teman-teman, termasuk menulis catatan kaki, menulis daftar pustaka, menulis daftar isi secara otomatis seperti yang ditunjukkan Pak Heri tadi. Begitu Pak Heri. Ya. Masih ada satu pertanyaan tadi Bapak narasumber. Teman kami sangat ingin mengetahui latar belakang kenapa konsorsium kita namanya Ismoyo. Silakan. Ya, itu Mas Hendri, Pak.
Ya. Ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya akan berdongeng tentang Ismaya itu siapa ya. Dari pewayangan ya, Mas. Biar kita tidak apa. Saya kirim di grup fasilitator Pak Agus Tanggana. Saya udah baca-baca, tapi masih ada yang belum lihat itu. Iya, Teman-teman nanti Kepsek, silakan di-share di teman-teman yang lain ya. Ya. Berdongeng. Pada intinya Ismaya itu merupakan nama lain dari Semar, Bapak Ibu. Tahu tokoh pewayangan Semar ya? Ya pasti ada yang tahu, ada yang tidak. Tapi pada intinya Ismaya itu adalah anak dewa yang mohon maaf yang dulunya cakep tapi akhirnya berbentuk bulat. Tetapi dengan bentuk bulatnya Semar itu ada beberapa filosofi, ada kearifan dari Semar. Saya bacakan saja ya. Semar itu mempunyai, Bapak Ibu silakan juga browsing bentuknya Semar seperti apa. Yang namanya kuncung putih ya di rambutnya itu, pemikiran yang dewasa, pandangan yang luas, bijaksana dalam menyampaikan pemikiran dan mampu mengutarakan pendapat golongan rakyat jelata. Mata rembesan atau selalu berair, pemimpin dengan mata yang tajam, mengetahui penderitaan rakyat dan mudah tersentuh. Hidung sunti, memiliki penciuman yang tajam, mengetahui persoalan, keinginan, dan kebutuhan rakyat. Mulut cablek, berkata yang baik, selalu menghibur, menyampaikan gagasan, memberikan solusi, serta nasihat dengan semangat, saling menjaga kebaikan bersama. Lalu giwang lombok abang, tahan terhadap kritikan sepedas apapun demi saling membangun. Badan bulat atau ngopoh, kekuatan tekad serta cita-cita kuat. Dalam diri Semar juga terdapat gunung, ya makanya itu ya bentuknya bulat, yang menjadi pusat kehidupan serta memuat narasi kisah manusiawi. Tangannya selalu nuding atau menunjuk, selalu menunjukkan arah tujuan serta kebenaran. Dan terakhir, gambaran tubuh yang tidak jongkok maupun berdiri, pemimpin harus siap melayani. Begitu kira-kira filosofi Semar. Dan bagaimana kita memaknai Semar itu dalam program organisasi penggerak, itu salah satu kearifan-kearifan atau yang kita saat ini kerjakan dengan keutamaan-keutamaan. Ya, dengan dijiwai itu ya, makanya kami selalu tertawa-tawa, banyak senyum-senyum. Itu menjiwai program POP kita bersama, menunjukkan arah bagaimana selalu ini itu, lalu mencoba melayani Bapak Ibu tim POP mulai dari SIM, Sistem Informasi Manajemen, teman-teman FOH yang selalu melototin kamera, melototin layar berhari-hari hanya seperti itu. Lalu teman-teman sekretariat yang selalu membantu Bapak Ibu, yang selalu bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, kegelisahan-kegelisahan Bapak Ibu selama mungkin 24 jam ya, ketika malam-malam itu ditelepon juga perlu diangkat. Lalu timnya Bu Derwarto, Pak Adi, tim keuangan juga seperti apa ya, kami menghayati kearifan-kearifan itu atau keutamaan-keutamaan itu tadi. Ya, kita mengajak bersama dalam konsorsium Ismaya ini, program pendidikan kita juga menginternalisasikan kearifan-kearifan dan kebijaksanaan itu pula. Karena dalam diri Semar itu ada gunung, ada bumi di sana. Kalau orang Jawa bilang gunungan itu lambang dari lambang dari dunia, bumi. Begitu Pak Agustinus Tanggana, itu langsung ada dampaknya terhadap POP kita. Ya. Terima kasih Mas Hendy. Ya. Sudah dijelaskan tuh Bu, tahu filosofinya di dalam dan sungguh menghidupi kita di POP yang tentang logonya dan apa latar belakang filosofi dari Ismaya.
Kalau ada Bapak Ibu kepala sekolah, instruktur yang mau bertanya, utamanya yang pembuatan kurikulum yang disampaikan Pak Heri yang belum jelas, silakan Bapak Ibu, saya berikan kesempatan bertanya. Halo. Adik saya dulu. Siapa ada yang mau bertanya? Dari Mesawa kelihatannya, Pak. Halo, Bu Marta dari Misawa, Bu Agus. Selamat siang, Pak Heri, Pak Hendi, dan Pak Agustinus. Yang saya mau tanyakan ini mengenai struktur teladan, karena kami Yayasan Paulus Makassar, struktur teladan Santo Paulus. Di situ yang menjadi perumusan kompetensi dasar dan indikator. Nah, apakah kami harus menguraikan satu persatu dari nilai inti ini, Pak? Iya. Misalnya unggul. Jadi saya harus buatkan tabel 1 karena ada empat nilai, ada 4 unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Berarti ada empat tabel, dan masing-masing tabel itu membicarakan tentang unggul. Ya. Nah, unggul itu berarti apa yang harus dibudayakan dari unggul, profil Pancasila, atau bagaimana, Pak? Mohon solusinya dengan perumusan kompetensi dasar dan indikator ini. Ya. Monggo Pak Heri. Ya. Kira itu. Ini ya, Bu, ya. Di sini kan, Bu. Iya, Pak. Marta. Ya. Ini unggul ya? Iya. Unggul. Keutamaannya apa? Masukkan. Tanggung jawab, jujur, dapat dipercaya. Tanggung jawab, sebentar. Jujur, dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Ini dulu ya, cukup. Iya. Oke, budaya, keutamaan budaya apa, Bu? Keutamaan budaya mengenai slogan ya? Ya, dari sekolah Ibu. Dari sekolah Ibu. Dari sekolah itu. Saya coba pandu dari naskah akademik yang Ibu kirimkan ya. Apa yang dibudayakan dari tanggung jawab ini? Maksudnya Budaya begitu, lokal, Pak? Ibu. Budaya lokal yang iya. mencerminkan tanggung jawab yang mau diangkat Yang di sekolah Ibu. mencerminkan tanggung jawab, yaitu Dari tari Mak Guru Tongan. Mak Guru Tongan. Ya. Mak Guru, tulisannya Ya, gimana? Pak Mak Guru Tongan, Todo Pule. Ya. Mak Guru Tongan, Todo Pule. Udah gini ya, kan nulisnya. Oke, ya, Bu. Ya, Pak Heri. Oh iya, paham. Artinya apa, Bu? Iya, belajar dengan benar. Kalau di dalam belajar benar berarti harus ada tanggung jawab. Kita belajar bertanggung jawab dari segala sesuatunya harus kita pelajari dengan baik. Oke, dan seterusnya ya. Itu. Terus profil pelajar Pancasilanya apa, Bu? Berpikir kritis. Oke ya, bernalar. Ini yang KD-nya yang saya belum paham. Oh iya. KD ya? Ya, KD. Sudah KD. Bu, paham toh? Nampaknya kebalik antara KD dan indikator itu kalau di sekolah itu. Aspek berarti afektif ya, Pak? Afektif, masukkan. Afektif, Kalau ada iya. kognitifnya, masukkan. Oh iya. Dari taksonomi belum kan ini ya. Iya. Oh iya, Pak. Tapi Iya. kemudian coba nanti Ibu lihat yang taksonomi di afektif ini kan fokus digarap oleh Cradwell, toh, Bu. Iya. Digarap Cradwell. Nah, coba Ibu pelajari yang taksonomi Cradwell juga. Taksonomi belum deh. Ya, taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson Revisi. 2001. 2001. Ya, yang direvisi yang terbaru itu. Oke ya, Bu, paham ya? Iya, paham. Makasih, Pak. Bu, ya, mari. Oke, jelas Bu ya. Nanti ada kurikulum SMP Katolik Mesawa.
Iya, iya. Makasih Amin. Pak, makasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanya-tanya memang sekarang ini, utamanya nanti tentang, Begini saya tambahkan, Bu. ya silakan Pak Eri. Jika kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 kompetensi dasarnya mau dibedakan, ya artinya harus membuat kolom kelas 7, 8, 9. Kompetensi dasarnya berbeda-beda. Oh iya, iya, iya. Tetapi jika tidak dibedakan dan hanya indikatornya yang diganti, dirubah, ya sudah seperti itu. Oh iya, iya. Itu indikatornya mungkin bisa berubah, bisa berganti-ganti. Ya mohon maaf Pak, ini kembali bertanya Boleh, Bu. lagi. Ya. Kalau misalnya kami dari kita mau memisahkan, berarti ini perumusannya per kelas juga. Kalau kita mau membedakan, perumusannya berbeda-beda. Berarti kalau misalnya saya mau membuat 3 kelas, berarti Ya. rumusan kompetensi dasar dan indikator itu ada 3 rangkap, tetapi berbeda-beda sesuai dengan karakter masing-masing kelas. Ya, betul Bu. Oke, makasih. Bentar saya tunjukkan ya. Ada indikator aspek. Jadi yang dari sana memang kual antara indikator karo. Oh, saling memahami. Oh, ya sebentar Bu ya, saya tunjukkan di tadi malam itu kami merevisi. Nah ini nih. Saya share screen ya Bu. Ini. Salah. Salah nggak apa-apa ya Bu ya. Ini Bu. Allah adalah kasih. Ini yayasan. Kalau yayasan membuatnya dari TK sampai SMA kan, KD-nya sendiri-sendiri. Pas ini kebetulan kelas 7, 8, 9. Tapi jika kalau sekolah Ibu tidak mau mengklasifikasikan 7, 8, 9 ya tidak apa-apa. Kan jadinya begini ya Bu. Tapi ini nanti bisa di anu sendiri ya Bu ya. Misalkan di sini karena nanti tempatnya tidak cukup. Iya. Kelas 7. Berarti kolomnya KD ini bisa agak lebar gitu. Iya, satu saja. Oh iya, iya ya, betul. Gitu. Ya. Begitu Ibu. Iya, makasih Pak. Sama-sama. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Terima kasih Pak Eri. Ya Pak, sama-sama. Pak Agustinus Tanggana. Saya mau bilang sebetulnya, tapi gimana ya, nanti sampaikan ke Romo Karol. Sebetulnya yayasan harus mempunyai kurikulum. Karena kan core value-nya, core value yayasan ini, Pak. Jadi ya Pak, ya Romo. Ya Pak Eri. Enggak apa-apa Pak, saya memang auranya seperti Romo. Kadang seperti Budir, kadang seperti Romo. Sudah Gitu kan? sudah berapa kali kami menyampaikan ini, tapi akan ditindaklanjuti saya nggak tahu apa, tapi teman-teman sampai selesai POP karena barangkali ini akan ada memang kurikulum dari yayasan yang nantinya akan dikembangkan oleh unit masing-masing, utamanya perumusan indikator-indikator di unit itu. Tetapi tidak hanya perumusan Pak, dokumen ini itu yayasan juga harus membuat. Sehingga setiap unit ini mungkin nanti yang SD, SMA kan mengacu di sini Pak. Jadi kurikulumnya yayasan juga sudah. Kebetulan kita yang SMP ya, yang SMP nanti bisa jalan dengan nilai-nilai ini, tapi yang SD, SMA, TK, mereka belum bisa membuat dokumen kurikulum ini kan, terus
larinya tidak bisa bareng. Kalau dokumen ini yayasan mempunyai, akan lebih enak mereka mengacu dari yayasan. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Heri. Ya. Coba nanti ketika Romo Karol datang di sesi yang kedua, kalau misalnya datang kami utarakan ini, Pak. Soalnya kita juga berjuang bersama. Mau di luhur ya, sedang evaluasi ini, Pak. Lebih bagus karena sudah beberapa kali saya sampaikan alangkah lebih baiknya kalau kita Yayasan Paulus memiliki kurikulum dokumen-dokumen itu sebelum Bapak Ibu guru di unit itu melakukan pengembangannya atau aplikasikan di bawah. Iya, tapi masalahnya itu yang mengerjakan siapa itu. Nah, itu. di situ Mas Hendi. Nanti biar dijawab Romo Karol. Saya sudah pernah contohkan kalau nota yayasan tentang nilai inti itu kenapa bisa dibuat sementara yang lain tidak bisa, karena ada sumber-sumber lain yang pada saat itu membuat yang nota yayasan. Dan saya juga yakin kalau kita buat memanggil orang-orang yang berkompeten untuk membuat itu kan pasti suatu saat terwujud Pak Heri, Pak Endi. Ya. Seperti itu. Ya. Oke. Luar biasa masukannya hari ini. Oke. Ya. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Sekarang waktu kita menunjukkan pukul 14:03 waktu iya, Indonesia Tengah. Bu Marta kok pinter toh, Bu? Ini itu yang ngomong tadi namanya Bu Agustina. Oh, Bu Agustina. Agustina Pandan, Pak. Ya, abseknya yang Bu Marta. Ya, dua-duanya pinter. Sudah Ya. langsung bisa keluar gitu. Oke. Masih ada Bapak Ibu yang mau ditanya? Mari Bapak Ibu kalau mau bertanya. Nah, lebih banyak lagi yang kita akan buat setelah naskah akademik Bapak Ibu. Ya. Ya. Tidak ada? Tidak ada. Ya. Oke, kalau saatnya refleksi mandiri. Nah, refleksi mandiri kita akan laksanakan. Perjumpaan kita hari ini mulai dari pagi jam 10 Indonesia Tengah. Ya. Pak Agustinus, ini Ya. yang membuat logo Ismoyo muncul ini, Haryo Diwangkoro ini. Ini yang membuat logonya. Ini yang membuat logo Ismoyo. Bentuknya seperti silakan. ini. Ya. Bentuknya kayak semar ya. Tapi Iya, iya. Oke, mari Pak. Nah. Pemalu kok dia. Ganteng, Pak, ganteng. Ganteng. Ya, gagasan aja di pikirannya jadi. Kok ganteng, Ya, tadi sudah diceritakan sama Pak Hendi tadi. Mas Iwang yang buat ini logo POP toh. Ya. Ya. Selamat siang Mas Iwang. Selamat siang Pak Agus. Ya. Ya. Sudah tidak terasa kita dari jam 10 sampai jam 2 waktu Indonesia Tengah kita bersama-sama berdiskusi dan sudah sangat banyak luar biasa yang kita peroleh dari narasumber kita. Nah, selama saya memimpin diskusi dari jam 10 sampai jam 2 ini, jika ada hal-hal yang saya sampaikan yang tidak berkenan, baik kepada narasumber kita, Pak Heri, Mas Hendi, tadi Pak Hadi tapi gangguan jaringan, Mas Iwang, mohon dimaafkan segala keterbatasan kami pada saat memimpin diskusi ini. Sekali lagi mohon dimaafkan dan acara ini saya kembalikan kepada pembawa acara yang kali ini akan ditutup oleh Mas Iwang, perancang logo POP Ismaya. Silakan Mas Iwang. Terima kasih Pak Agustinus sudah mendampingi dan memandu kegiatan kita pada siang hari ini. Memang tidak terasa ya, diskusinya sungguh sangat menarik. Saya menyimak dari tadi di balik layar. Baik, sekarang kita akan tutup kegiatan pada siang hari ini. Saya minta tolong tutup doa dari SMP tadi yang terakhir bertanya. Ya.
dari Mesawa. Minta tolong salah satu ya, mimpin doa. Nah, salah satunya gantian karena tadi Bu Marta berarti sekarang Bu Agus. Silakan Bu Ya. Agustina. Pakai bahasa lokal ya nggak apa-apa loh, Bu. Ya Pak, bagus Pak, bagus benar Pak. Pakai bahasa lokal aja Pak. Pakai bahasa Toraja sambayang kami. Istanan. Bisa siapa nih Bu Agus? Aduh, kurang bisa ini Pak. Dalam Ya. Ibu. Pakai bahasa Indonesia aja. Iya, mari kita mohon bimbingan Tuhan agar kegiatan kita pada siang hari ini kita boleh gunakan dalam keberadaan sekolah kita. Mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali lagi kami aturkan ke depan hadirat-Mu ya Allah. Berkat kasih setia Tuhan yang selalu nampak dalam kehidupan kami, terutama kami yang mengikuti kegiatan pada pagi hari sampai sore hari ini. Biar ya Tuhan, Engkau tetap memberikan kami kesehatan baik jasmani maupun rohani, agar kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelaksana di sekolah kami yang kami cintai ini. Ya Allah, semoga apa yang kami dapatkan pada sore hari ini kami gunakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih pula atas waktu yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami juga bersyukur bagi para narasumber yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Biar ya Tuhan, kasih karunia-Mu selalu ada pada mereka. Berkati semua kami ya Tuhan, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungi kami dalam perjalanan, biarlah kami boleh tiba dengan selamat. Nama Tuhan tetap kami puji dan besarkan. Inilah doa kami yang kami panjatkan melalui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih. Iya. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Selamat siang. Masyarakat Bogor ini tinggalkan di sekolah. Aku mande mau Pak Agus. Masyarakat Bogor itu. Ada Pak, siap. Busuk ada. Ya. Yo. Hutan dua kayu, siap Pak. Ya. Ya dicampur bab 1. Mantap. Oke Bapak semua, Ibu, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Bu Adriana Lapung. Ya Pak. Kita ketemu di perampatan ya Bu. Selamat Oke, siang. Pak, ya. Perempatan. Bu Agus mau ikut enggak? Sama Bu Adriana Lapung. Ya, semua Pak. Ya, semua saja ya Ibu Agus. Iya. Mari, terima kasih banyak. Izin Terima Lem. kasih. Pak Heri, Mas Haryo ya. Tadi sudah isi daftar hadir semua Bapak Ibu. Ya, sudah selesai Pak. Oh ya, mantap. Oke. Oke, pamit ya. Makan dulu. Sampai ketemu nanti, Pak Gus. Oke, mau makan dulu ini Ya. Mas Cindy. Makan dulu. Oke, Pak Agus, kore semangat, kore paraya. Sama-sama. Yo, kure.